Perkenalkan, kami dari Muhammad Bajawi, kami buat aplikasi bernama Langscan AI yang dibuat dan dikembangkan oleh Aldo Putra Wuhanggara sebagai Ketua dan Development Model AI, lalu ada Chandra Dino Sihotan sebagai Development Website, lalu ada saya sendiri, Vinicius Kevin Observation sebagai Development Model AI. Menurut data, beban penyakit pernapasan di Indonesia tergolong sangat tinggi. Pada saat ini, citra X-ray menjadi tumpuan diagnosis utama untuk mengidentifikasi penyakit pernapasan. Citra X-ray perlu diimplementasikan dengan baik. Kita bisa melihat bahwa persebaran penyakit spesialis paru-paru di Indonesia memiliki persebaran yang sangat timpang. Contohnya, pada Pulau Papua, hanya ada 8 dokter penyakit paru-paru yang tersedia. Hal itu menimbulkan adanya keterbatasan risiko dan intervensi manual. Kita bisa memfokuskan permasalahan menjadi 2 poin penting. Dilihat dari data dan persebaran dokter spesialis di Indonesia, kita memiliki keterbatasan tenaga ahli di berbagai tempat di Indonesia. Hal ini menjadi dampak yang sangat besar apabila di suatu daerah dengan tenaga ahli yang minim terjadi lonjakan kasus pernapasan. Tingginya beban kerja tenaga ahli pada daerah tersebut berpotensi meningkatkan risiko kesalahan diagnosis akibat kelelahan dan keterbatasan waktu pemeriksaan. Kami mengusulkan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kami membuat platform digital yang bisa diakses di seluruh tenaga medis agar bisa diagnosis dan bisa tersentralisasi. Kami menciptakan model yang membuat diagnosis dini terhadap citra X-ray. Hal ini dilakukan agar diagnosis dini dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Tentunya, seluruh hasil data ini akan dijadikan sebagai laporan yang disimpan dalam satu database. Database tersebut bisa dimanajemen dan bisa dijadikan data berharga untuk perkembangan medis. Berdasarkan latar belakang, temuan masalah, dan solusi yang telah kami jabarkan, kami mengangkat satu tema besar, yaitu AI-powered Assistant for Clinical Decision Support. Hal ini tentunya sangat berkorelasi dengan model yang kami buat, di mana kami membuat model deep learning yang dia bisa membedakan menjadi 5 klasifikasi diagnosis. Yang pertama adalah bacterial pneumonia, viral pneumonia, normal, COVID-19, dan juga tuberculosis. Hal ini tentunya sangat baik bagi clinical decision pada rumah sakit. Setelah ini, saya akan menyaksikan demo yang akan didemokan oleh teman saya. Pada website Langscan AI, kami memiliki manajemen pasien yang digunakan untuk menambah pasien dan juga mengolah data pasien. Untuk mulai proses analisis, kita bisa memulai dengan menekan tombol detail pada pasien, kemudian terdapat informasi pasien dan juga tombol upload X-ray. Di sini kita akan memilih sebuah file, dan saya akan menekan tombol preview. Di sini model akan memberikan sebuah gambar max yang digunakan untuk mengisolasi gambar X-ray paru-paru, sehingga model 2 bisa fokus pada area bagian paru-paru. Setelah itu akan dilakukan sebuah analisis, di mana setelah proses analisis sudah selesai, model akan memberikan sebuah analisis di mana gambar tersebut termasuk dalam kelas viral pneumonia dengan tingkat confidence 0,93. Untuk bisa melihat detailnya, kita bisa kembali ke halaman detail pasien dan menekan tombol lihat heat map. Pada bagian visualisasi interaktif, pada area finding dengan skala intensitas yang tinggi, terdapat faktor yang menentukan model memasukkan gambar tersebut dalam suatu kelas tertentu. Pada kasus ini, termasuk dalam kelas viral pneumonia. Maka dari itu, dokter juga bisa memberikan sebuah catatan dan juga diagnosis dari dokter itu sendiri. Setelah proses analisis selesai, kita bisa mendownload sebuah laporan lengkap dari analisis X-ray paru-paru. Berikut adalah laporan medis analisis X-ray paru-paru dengan data pendukungnya. Yang perlu diperhatikan dari ini adalah model merupakan sebuah deteksi dini, dan dokter adalah pemegang keputusan final. Implementasi dan developer plan yang sudah kami rancang untuk jangka pendek, kami akan mencari dan mengkurasi data-data set yang berada dalam sistem X-ray rumah sakit. Kemudian kami akan membuat model yang tentunya akan mencakup seluruh spektrum penyakit paru-paru yang ada di Indonesia dalam data real. Kemudian kami membuat modelnya, kami develop, kemudian kami testing, lalu setelah itu kami mengimplementasikannya dalam rumah sakit secara terbatas. Jika berhasil, kami akan membuat model-model baru dengan spektrum penyakit yang baru, misalnya bagian mata, bagian jantung, dan lain sebagainya. Setelah itu, model-model tersebut yang bersinergi, kami akan mensatukan, mengintegrasikan menjadi satu sistem yang kompleks. Kemudian ketika kita menginput beberapa citra, X-ray, CT scan, dan segala macam, nanti model-model tersebut akan proses dan juga memberikan data-data. Kemudian ada AI yang akan menganalisisnya, kemudian memberikan laporan yang kompleks. Tentunya hal-hal ini akan bersinergi menjadi satu sistem dan akan membuat sistem rumah sakit menjadi lebih efektif dan juga lebih efisien lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.